Perkenalkan, nama saya Angel Majar, siswa SMA YPPK Taruna Dharma, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tari Yospan. Selamat menonton! Nah, tari Yospan. Apa itu tari Yospan? Tari Yospan merupakan jenis tarian kontemporer yang menggambarkan pergaulan atau persahabatan pada kaum muda-mudi Biak Numfor. Tarian ini muncul pada tahun 1960-an yang kemudian tarian ini sempat menjadi bagian dari senam kesehatan jasmani atau SKJ di sejumlah instansi pemerintahan. Yospan adalah bentuk akronim dari kata Yosim Pancar. Tari Yospan adalah penggabungan dari dua tarian rakyat Papua, yaitu Tari Yosim dan Pancar. Tari Yosim sendiri berasal dari wilayah Teluk Saireri, Serui Waropen, dan gerakan ini mirip Polonaise atau dansa asal Eropa. Namun dalam tarian Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerak tari dan kelincahan gerak tari. Sedangkan tarian Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, dan gitar, dan sebagainya. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat bermesin jet mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar pada tahun 1960-an. Jadi pada saat itu telah terjadi konflik antara kerajaan Belanda dengan pemerintahan Indonesia. Pada waktu itu banyak sekali pesawat-pesawat tempur buatan Rusia yang dipacu oleh pilot-pilot Indonesia terbang di atas langit Biak. Tepatnya di atas bandara Frans Kaisepo sambil melakukan gerakan-gerakan dasar yang penuh semangat, dinamik, dan menarik. Gerakan yang dilakukan dengan cara berjalan sambil menari berkeliling lingkaran diiringi oleh musisi dan menyanyikan lagu asal daerah Papua. Gerakan yang terkenal dalam tarian ini adalah gerakan pancar gas, yang merupakan representasi dari pesawat-pesawat yang melintas dan meninggalkan awan putih di langit. Ada juga gerakan gale-gale, jeff, pacul 3, seka, dan sebagainya. Alat musik yang digunakan dalam tarian ini ada tifa, ukulele, gitar, dan masih banyak alat musik yang lainnya. Nah, ada pula alat musik yang berfungsi sebagai bass dengan 3 tali. Jadi talinya itu biasanya dibuat dari lintingan sejenis daun pandan yang ditemui di hutan-hutan daerah pesisir Papua. Ada pula alat musik yang disebut kalabasa. Jadi alat musik kalabasa ini dibuat dari labu. Labu itu kemudian dikeringkan dan diisi dengan manik-manik atau batu-batu kecil. Cara memainkannya juga hanya perlu digoyangkan. Ya, karena dikenal dengan tarian pergaulan, maka tari Yospan ini sering dibawakan pada acara penyambutan tamu. Yospan kemudian terkenal ke tingkat nasional, terutama ketika Maijen Wismoyo Arismunandar sebagai Pangdam 16 Trikora pada tahun 1987 sampai 1989 mulai menyosialisasikannya. Saat itu, hampir di setiap kegiatan Kodam Trikora diisi dengan tari Yospan. Hal tersebut kemudian menular ke hampir semua instansi pusat yang ada di Jayapura. Selain itu, tarian ini juga sering dibawakan pada acara adat Papua seperti pernikahan dan peringatan Hari Nasional maupun festival budaya. Untuk kostumnya sendiri atau pakaian yang digunakan pada pementasan tarian ini tidak jauh berbeda dengan pementasan tarian tradisional lainnya. Pakaian tersebut adalah busana tradisional yang dibuat dari akar dan daun. Namun, seiring berkembangnya zaman, ada juga kreasi dan variasi dalam segi gerak, kostum, dan pengiring. Juga sering ditambahkan di setiap pertunjukan. Selain itu, para penari tarian ini juga dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti penutup kepala, seperti kalian lihat yang saya pakai sekarang ini, ada kalung, dan lukisan tubuh bercorak etnis Papua. Dalam masa perkembangnya, tari Yospan ini masih terus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Berbagai kreasi dan penambah variasi dalam segi gerak, kostum, dan pengiring juga sering ditambah di setiap pertunjukan. Penambahan ini
dilakukan akan terlihat lebih menarik, akan tetapi tidak menghilangkan ciri khas dan keaslian tarian ini. Pada saat sekarang ini, tari Yospan masih sangat sering ditampilkan di berbagai macam acara, seperti acara adat, penyambutan, ataupun perayaan. Selain itu juga, tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat budaya, seperti pertunjukan seni, festival budaya, dan promosi pariwisata. Nah, festival budaya yang menampilkan tari Yospan ini misalnya Festival Biak Munara Wampasi pada tahun 2019 lalu. Di sana ada 1.000 penari dari berbagai sanggar. Mereka tampil untuk menarikan tari Yospan tersebut. Jadi memang tari Yospan ini merupakan tarian kontemporer untuk menggambarkan kerukunan dan persahabatan pada kaum muda-mudi Biak. Bukan hanya di Biak, tapi di seluruh Papua. Dan bahkan sudah sampai ke tingkat nasional. Festival Biak Munara Wampasi 2019 menyuguhkan atraksi-atraksi yang sangat menarik dan tidak ditemui di daerah lainnya, terutama di luar Papua. Seni budaya bukan hanya produk yang bisa menarik wisatawan. Lebih dari itu, seni budaya juga bisa mempererat antara suku dan agama, bahkan memperkuat jiwa nasionalisme dan menanamkan semangat NKRI. Festival Biak Munara Wampasi 2019 diharapkan dapat mengangkat potensi pariwisata di daerah setempat, termasuk menjaga serta melestarikan adat istiadat dan budaya asli masyarakat Biak. Terlebih lagi, disemarkan itu dengan tari Yospan yang diharapkan agar menarik wisatawan-wisatawan untuk datang dan untuk ditujukan kepada masyarakat atau kaum muda-mudi di Biak untuk dapat terus melestarikan tarian tersebut. Nah, ini adalah beberapa foto dari Festival Biak Munara Wampasi yang dihadirkan oleh berbagai wisatawan dan ada 1.000 penari dari berbagai sanggar yang ikut meramaikan dengan menampilkan tarian Yospan. Sekian penjelasan saya tentang tari Yospan. Jika ada salah kata dan bahasa, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih, mohon untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye!